Ya, oke. Halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini kita mau bahas emiten yang masih sama dengan video sebelumnya, yaitu emiten Bumi ya. By the way, disclaimer on dulu, ini bukan ajakan jual beli, ini hanya saya menyampaikan pandangan dan pendapat terkait saham yang sedang dibahas ya. Oke, kita mulai dulu nih dengan teknik analisisnya. Untuk daily time frame ini masih sama ya seperti dengan video yang saya bahas kemarin. Masih uptrend, masih di atas EMA-nya 134 dan 55-nya ya. Dan pergerakannya cukup positif kemarin ya. Yang dimana saya menduga ada potensi gitu ya, karena dia sudah menerobos area supportnya di area sini gitu. Kan saya bilang di video sebelumnya juga, kalau misalkan dia tidak bisa mengklaim area sekitar ini nih di atas, maka si Bumi ini bisa melanjutkan tren negatifnya gitu ke bawah ya. Nah, tapi ternyata waktu tanggal 20 ini saat video ini dibuat ya, itu Bumi berhasil mengklaim area 430-nya ya, bahkan bisa menembus ke area 440-nya gitu, yang tertinggi hari ini. Nah, tapi dilanjutkan dengan koreksi ke bawah gitu ya. Nah, saya pikir ini hal yang wajar ya. Pergerakan saham tuh nggak ada yang ada yang naik-naik aja, tapi ada kalanya naik turun tuh ada juga gitu. Nah, ini prediksi saya, pergerakan Bumi saat ini sudah mengalami perubahan karakter. Yang tadinya dia sudah gerakannya negatif gitu ya. Nah, ini terkonfirmasi pergerakannya sudah pecah tren jadi positif kembali. Nah, apakah ini waktu yang tepat nih untuk entry gitu ya, dan trading plan-nya seperti apa? Kalau secara teknik analisis, ini saya bahas time frame 1 jam ya. Saya pikir Bumi masih bisa koreksi ya, karena di sini masih ada gap yang besar. Sebelah sini, area ini gap biasanya dikunjungin untuk menutup atau menutup semua gapnya, atau bahkan cuma sebagian gitu. Nah, tapi saya pikir area ini area yang cukup menarik ya untuk dipantau apabila area tersebut dikunjungi gitu. Nah, kalau dikunjungi. Nah, untuk trading plan-nya gimana? Untuk trading plan-nya saya berpikir bahwa ini kayaknya bisa seperti ini. Nah, jadinya lebih menarik nih risk and reward-nya ya. Untuk area cut loss-nya ini saya pasang di area sekitar 390. Karena apabila dia meneruskan pergerakan saham lebih dari 390 ya, maka bisa dikatakan bahwa Bumi ini kembali lagi gerakannya menjadi negatif karena sudah mengklaim area bawahnya ya, area bawah dari 390, area 388 atau bawahnya lagi. Nah, kalau misalkan begitu, kita untuk trading plan-nya seperti apa? Nah, trading plan-nya itu bisa dibuat seperti ini ya. Jadi kita bisa mencoba mencari entry mungkin ya. Kalau saya sih ngeliatnya kayaknya bukan di area gap ini nanti dikunjunginnya, itu mungkin di area fair value gap yang di sini ya. Jadi saya expecting atau berharap dia bisa pergerakannya itu menuju ke area 402. Nah, nanti saya sudah bersiap untuk melakukan entry, dan entry-nya itu nanti trading plan-nya seperti ini. Nah, jadi untuk area cut loss-nya itu lebih dari 390 ya, sekitar 388. Lalu untuk TP yang pertama bisa di 434, dan TP yang keduanya itu bisa di area 468. Itu ya. Nah, oke. Kalau dari trading plan seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke area broker summary dulu kali ya. Nah, jadi untuk broker summary ini sebenarnya saya kurang senang juga nih ngelihatnya, karena itu terlalu tebal ya, seperti adanya manipulasi gitu. Untuk saham yang likuiditasnya sangat tinggi gitu ya, manipulasi seperti ini bukan mustahil ya, tapi aja gitu, karena memerlukan dana yang cukup banyak gitu.
Dan ini jadinya kayak menutupi area support yang sebenarnya gitu. Kan kalau misalnya di sini kan kelihatan ya, ini area supportnya ada nih, ada di misalkan di 90 ada gitu. Terus di area supportnya lanjut lagi mungkin yang frekuensi agak tinggi mungkin 380 gitu. Kan di 360 gitu, lihat ya yang frekuensinya paling tinggi. Nah, cuman yang saya belum tahu di order book ini tuh emang bener-bener mereka pengen barangnya atau ini hanya manipulasi aja supaya kelihatannya rame dan oh kelihatannya supportnya bagus nih padahal mereka tembusin ke bawah gitu. Itu kan gak enak juga ya. Jadi saya sih expectingnya gitu supaya dia bisa jatuh ke area support yang sekiranya nah ini ya tidak terlalu banyak spamming bit seperti ini. Nah jadinya bisa jatuh di area 402. Itu menarik sih kalau misalnya dia bisa balik ke sini. Dan saya pikir itu hal yang saya pikir bisa terjadi sih. Dan kayaknya relatif cukup mudah gitu ya tercapai seperti itu. Itu dari order booknya ya. Ini dari broker summary kita bahas. Dari broker summary, nah untuk per hari ini yang mengumpulkan akumulatornya ada KK, LG, YP ya, dan PD dan lain-lain lah. Ini banyak juga nih. Cuman yang top 2-nya ada KK sama LG. Mana ya yang paling banyak buang barang itu masih ada YU, tapi disusul oleh MG, BK dan AK. Dimana AK kalau nggak salah kemarin tuh ngumpulin ya tanggal 19. Kita lihat ya tanggal 1. Nah, tanggal 19 AK mengumpulkan sebanyak 3,9 juta lot dengan nilai 155 miliar, average 399. Sedangkan MG itu sekitar 2,6 juta lot di angka 400. Nah, per hari tanggal 20 Januari 2026 AK jadi mengurangi porsinya ya, yang tadi sekitar 155 miliar gitu something bah jadi 7 miliar gitu. Kan bahwa AK melakukan buangan yang cukup. Dan grup MG yang tadi mengumpulkan ini udah benar bersih gitu. Jualan di average 400. Jadi yang menariknya AK ini gak buang barang sama sekali ya. Maksudnya bukan gak buang barang sama sekali, gak buang semua barangnya. Bahkan sedikit dengan dia masih punya average di 413. Dan MG di sini sudah banyak buang barang. Ya dia udah out of competition kalau menurut saya sih. Dia harus lagi di bawah. Pun sebenarnya ya kalau misalnya dihitung-hitung ya ke belakang-belakang ya masih punya barang dia. Tapi untuk yang akumulator kemarin ya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau dari saya untuk bumi ini pergerakannya udah mengalami perubahan ya. Nah tadinya yang melihat ada potensi penurunan gitu ya, tapi ternyata dia bisa melihat trennya dan kembali ke arah yang positif. Trading plan-nya seperti apa? Kalau menurut saya trading plan bumi itu bisa dicetak seperti ini ya. Jadi untuk entry ada di area sekitar 406 sampai dengan 400, di mana untuk area stop loss-nya itu bisa di area 388 dan TP1 di 436. Untuk TP2-nya ada di 468. Untuk broker summary-nya AK udah mengurangi jumlah porsinya ya yang dibeli dari kemarin, lalu digantikan oleh KK. Oke, segitu aja mungkin video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman dalam melakukan paham Indonesia. Lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.